Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Dalam Shalom, salam damai sejahtera dan kasih karunia selalu buat saudara-saudara semua. Sehat tubuh dan jiwa. Diambil dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, hidup oleh iman dalam Anak Allah, dari King James Version-nya tertulis life by the faith of the Son of God. Yaitu hidup oleh imannya Anak Allah. Jadi hidup yang kita hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh imannya Anak Allah. Oleh siapa saudara-saudara? Oleh imannya Kristus. Jadi iman yang kita punyai sekarang termasuk percaya kepada Kristus adalah anugerah atau kasih karunia dari siapa? Dari kasih karunia Kristus. Kita menjadi teringat akan ayat Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Jadi segala sesuatu yang kita miliki sekarang adalah pemberian atau anugerah atau kasih karunia dari Kristus Yesus, termasuk iman. Sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, saudara. Tidak ada yang perlu disombongkan atau dibanggakan, karena semuanya dari Kristus. Dari Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat ini juga termasuk contoh bagaimana kita dikaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga dalam Kristus Yesus. 1. Dikatakan segala berkat rohani di dalam surga. Berapa banyak saudara-saudara? Semua, saudara-saudara, dalam King James Version-nya disebut all. Semua berkat. Bayangkan banyak berkat seperti kesembuhan, kesehatan, hikmat, hidup, kemakmuran, semuanya dari Kristus. 2. Asal ayatnya berkata kita hidup di dalam Kristus. Itulah frekuensi yang harmoni, yang kita mempunyai frekuensi yang sama dengan Kristus. Apa itu frekuensi yang sama dengan Kristus? 1. Mempunyai hati dan pikiran yang sama dengan Kristus. 2. Mempunyai kehendak yang sama dengan Kristus. 1. Apa itu hati dan pikiran Dia? Kita ingat ayat ini, Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran Kristus Yesus adalah benar adanya, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, memikirkan untuk kebajikan dan patut dipuji. 2. Kehendak Kristus yang sama frekuensinya dengan Bapa adalah Yohanes 6 ayat 38 dan 39. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku,
jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, jadi Bapa memegang orang-orang yang diselamatkan dan memberikannya kepada anak supaya menjaga agar orang-orang itu tidak hilang. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.